Selamat pagi semuanya. Saya lihat ada beberapa dan banyak yang saya kenal. Halo semua. Ada Pak Aldo, halo Aldo. Ada Pak Tirta, ada Cien Surabaya, ada Ibu Nicolette. Oh banyak sekali ya, luar biasa. Terima kasih atas antusiasmenya. Oh ada Wiwit juga sama Mingli dari Amerika. Wow, oke, makasih banyak. Hari ini saya cuma punya waktu nggak terlalu banyak, kurang lebih kurang dari 1 jam untuk menjelaskan bagaimana sebuah movement bisa sangat restoratif dan bisa membantu kita mengatasi pain, ya. Dan selain itu juga saya akan menjelaskan sedikit bagaimana movement juga akan men-trigger positive emotion di dalam diri kita, ya. Nanti di belakang akan ada sedikit latihan bersama, tidak sampai komplit, tapi akan cukup memberikan kepada Anda ide bagaimana Anda bisa melakukan itu di rumah secara sederhana. Ya, yang saya ungkapkan nanti adalah hal-hal yang umum, jadi tidak terlalu detail karena waktunya kurang. Anda yang ingin mengetahui secara detail nanti bisa tanya saya di belakang atau bisa email, Japri, WA, dan sebagainya kalau memang punya masalah dengan tubuh Anda. Saya akan mulai dengan share screen saya. Oke. Oke. Semoga jelas semuanya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sesuai dengan judulnya, Managing Pain with Restorative Movements. Jadi movement itu tidak sama semuanya, ada movement yang men-challenge kita punya strength, ada movement yang memanage kita punya strength, ada movement yang menjatuhkan kita punya strength, banyak macam-macam sekali. Kali ini kita akan membahas secara umum Pilates, namun Pilates juga banyak macam-macam. Kita akan bahas ada movement-movement di Pilates yang restoratif. Atau kalau Anda sering mendengar ada Pilates yang sifatnya out, maka dia akan sangat bikin kita keringetan ya, senang banget. Ada juga yang akan membuat kita setelah Pilates feeling good. Capeknya sih nggak seberapa, tapi feeling good. Ya. Next. Ini kok saya nggak bisa pindah. Oh ya, gitu caranya. Nah, ini masalah yang sering timbul, yang di sebelah kiri. Itu kalau kita sering banget ya kita dengar ada sakit pinggang, sakit leher, sakit shoulder atau frozen shoulder, ada sakit kepala, kemudian sekarang ini banyak sekali kasus di anak remaja untuk skoliosis atau tulang belakang yang kurang lurus, kemudian ada knee pain, ada syaraf kejepit, terus ada juga tidur yang nggak pulas. Kalau bangun nggak segar. Kristi, bisa tolong mute pesertanya ya, Kris ya. Kemudian ada juga yang susah tidur. Okay. Nah, sebab dan akibat dari hal-hal tersebut. Kenapa saya sebutnya sebab akibat? Karena sebab iya, terus akibat iya. Misalnya gini, back pain menyebabkan karena dia back pain, dia menyebabkan otot menjadi kaku. Sorry bentar. Mana ya? Wait. Sorry sebentar ya. Ini tiba-tiba berubah settingnya, saya jadi halo, iya.
Oke. Karena back pain atau sakit pinggang itu menyebabkan seperti orang tua kita jalan suka agak lambat, itu kadang-kadang karena mereka mempunyai pegel-pegel di pinggang belakang ya. Hal-hal seperti itu menyebabkan otot menjadi tidak fleksibel. Otot menjadi tidak fleksibel atau kaku. Dan kemudian kalau kita datang ke dokter, bisa disebut macam-macam masalahnya. Misalnya, oh Anda punya sendi-sendi ada tidak balance atau sendi-sendinya seperti ke kompres gitu ya. Atau kalau Anda datang ke Sinse, bisa disebut juga ada meridian yang tersumbat. Atau bisa juga kalau Anda datang ke personal trainer, dia bilang, oh core muscle-nya sudah tidak bekerja. Atau kalau Anda datang ke tempat, ke dokter misalnya, sorry ya saya kayaknya pindahin aja, begini aja deh supaya nggak pindah-pindah. Oke. Nah, kalau Anda ke dokter misalnya, Anda disebutnya mungkin dokter syaraf, oh ada autonomic nervous system yang terganggu. Atau kalau Anda datang ke pemuka agama Anda curhat, oh Anda kelegaan hatinya terganggu, atau ke psikolog ya, ini banyak sekali macam-macam. Atau ada yang sebut dengan bocor energi. Kalau datang ke dokter hormon disebutnya hormon imbalance. Kalau datang ke mana lagi, ke internis disebutnya kerja organ yang tidak maksimal dan sebagainya. Yang terakhir ini semua orang tahu bahwa sakit-sakit yang timbul di sini menyebabkan emosi negatif ya, jelas ya, nahan sakit gimana nggak nyaman ya pasti ya. Nah, jadi yang benar yang mana dari semua ini? Semua tuh betul. Karena apa? Karena badan kita merupakan satu kesatuan dan bukan cuman otot saja. Badan kita terdiri dari otot-otot, badan kita juga punya meridian, badan kita juga punya sendi-sendi, sampai terakhir di dalam diri kita juga terdapat emosi. Dan emosi ini sebetulnya sangat berkaitan erat sekali dengan faktor badan kita, terutama di otot kita, ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kita mulai, saya mau Anda punya awareness sedikit untuk mengecek Anda punya kenyamanan hati saat ini, ya. Nanti setelah Anda cek kenyamanan di poin pertama, kemudian kita akan bahas teori, kita akan belajar nafas, kita akan belajar gerak, dan kemudian akan recheck lagi skor kenyamanan Anda. Nah, skor kenyamanan, semuanya coba pejamkan mata, dan kemudian semuanya merasakan kalau satu adalah badan Anda nyaman sekali, pikiran Anda lowong, badan Anda fleksibel, tidak ada hambatan. Kalau dua, sedikit ada ketidaknyamanan di sana-sini, tapi sedikit jumlahnya hampir tidak ada. Dan kalau 10, sepertinya Anda sedang dalam keadaan sakit ya. Mungkin sakitnya sakit banget. Nah, Anda bayangkan, kalau satu itu bebas hambatan, dan 10 itu adalah full sumbatan, kira-kira skor Anda di mana? Itu dikira-kira saja, tidak usah terlalu persis, tapi Anda dapatkan skornya, lalu simpan dalam hati. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah ya? Simpan dalam hati dan boleh buka mata lagi. Oke. Next, saya akan memberikan teori, karena bagaimanapun teori ini akan memberikan awareness kepada Anda, baik secara knowledge, secara awareness, itu akan memberikan sedikit banyak healing yang berasal dari awareness Anda. Ya. Nah, bagaimana movement bisa manage pain dan bisa restore emosi? Kita lihat, ada peraturan nomor 1. Biasanya kalau orang posturnya bagus, itu wellness-nya juga
relatif bagus. Ada seseorang yang mengatakan postur prinsipal. Nah, postur prinsipal nomor 1 itu kita perlu tahu bahwa tubuh manusia didesain gerak. Ketika zaman dulu kita masih hidup di hutan, itu orang-orang bergerak untuk memburu makanan. Dan mereka bergerak naik turun gunung, mereka berenang di sungai, dan sebagainya, tubuh mereka sehat-sehat. Walaupun secara pendidikan mereka lacking, mereka kekurangan. Ya. Nah sekarang sebaliknya, knowledge di mana-mana, sekolah bagus di mana-mana, sains sudah demikian sangat maju, namun badan manusia lebih banyak sedentary-nya. Yang mana yang benar tentunya dua-duanya harus diusahakan. Yang knowledge-nya kurang, yang sekarang misalnya tinggal nyaman di pegunungan, di pantai, sehari-hari bergerak dengan bebas, dengan wah terpenuhi lah ya, kehausan akan gerak tuh terpenuhi, bisa berenang di laut, bisa lari-lari di gunung dan sebagainya. Namun knowledge-nya kurang, seperti mungkin anak-anak yang sekarang tinggal di pedesaan ya, mereka mainnya senang sekali, tapi pendidikan di sana agak kurang. Sedangkan di kota, anak-anak Anda di kota besar mendapatkan pendidikan yang luar biasa, dari sekolah-sekolah luar biasa, dengan sains yang berkembang dan mereka begitu up to date-nya. Tapi secara body movement, mereka jauh kalah dengan anak-anak di pedesaan tadi. Nah, itu adalah masing-masing imbalance, masing-masing lacking. Jadi yang di perkotaan perlu mengejar bagaimana supaya badannya juga berkembang, dan ketika badannya berkembang, movement-nya diarahkan, itu akan dia punya clarity, dia punya kepandaian itu akan meningkat lagi. Demikian juga yang di pedesaan, sudah jelas itu harus dibantu ya untuk sisi sekolah dan sainsnya. Kemudian ini di sini saya lihat ada notes di sini, sedentary lifestyle atau orang yang hidupnya cuman duduk di kantor, kemudian pulang, makan, nonton TV, dan tidur sehari-hari seperti itu, biasanya di usia tertentu dia sudah rentan dengan berbagai macam penyakit, dari diabetes lah, atau misalnya liver, fatty liver lah, atau bahkan cuman kaku-kaku aja. Saya kemarin baca ada seorang nenek yang baru olahraga usia 70 tahun ya, kondisinya biasa, normal, nenek-nenek 70 tahun, dan dia mulai olahraga saat itu sampai mengejar posisi bodybuilder. Umur 84 dia jadi bodybuilder. Anda bisa Google 84 tahun nenek bodybuilder, itu luar biasa. Umur 84 dia jauh lebih muda daripada usianya 70. Jadi ketika kita bergerak, healing atau pemulihan terus berjalan. Ya. Nah, di sini karena badan kita didesain untuk move, salah satu celah pemulihan itu ada di movement. Movement itu menyembuhkan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui, saat ini saya akan bahas sedikit tentang understanding global sama local muscles, kemudian bernafas tuh sebetulnya cuma satu macam ya. Kalau bayi nafas, itu nafasnya udah keren. Sejalan dengan usia, dia sejalan dengan pergerakannya, mana yang distimulasi, mana yang tidak distimulasi, sejalan dengan emosinya, pikiran yang diajarkan, pola bernafasnya akan terjadi adaptasi terhadap kondisi badannya. Nah, seharusnya dalam bernafas itu ada distribution of force atau ada pembagian gaya di seluruh tubuh kita. Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian untuk spine yang sehat, kita perlu juga yang namanya spine elongation, supaya tidak terjadi kompresi. Dan spine elongation ketika Anda mempunyai tubuh yang sehat, itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Kemudian weight atau beban sebagai body feedback atau informasi kepada kita punya sistem tubuh. Kenapa weight saya beri garis? Karena weight di sini bukan weight seperti yang di fitness yaitu beban dari mulai 1 kilo sampai 100 kilo, tetapi
Weight di sini bersifat pressure atau bersifat informasi atau bersifat tekanan yang memberikan badan kita sebuah aksi, ada sebuah aksi menuju kepada badan kita sehingga badan kita memberikan reaksi. Dan aksi reaksi ini terus-terusan seperti wifi, dia take in information, kemudian give out information dari badan kita, itu sekian juta kali per detik di badan kita terjadi. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan mencoba sedikit mobilizing small muscles. Small muscles itu yaitu local muscles melalui gerakan pertama. Gerakan pertama yang baik itu adalah breathing dulu sebelum apa-apa. Saya akan coba di sini. Oke, gerakan pertama itu breathing dulu. Setelah bergerak di breathing, hari ini saya akan memilih gerakan melalui ribs dulu. Mungkin next time ada di spine dulu, kemudian akan ada shoulder, dan akan ada joint-joint lain, and other joint maksudnya ya. Nah, local muscle versus global muscle. Ini ada seorang bapak yang muscle-nya very well developed. Ini otot-otot yang besar seperti ini itu disebutnya otot-otot luar atau global muscle, dan itu membuat si bapak ini menjadi kuat banget ya. Dia juga mempunyai otot six pack, membuat badan dia kelihatan sangat cantik atau estetik. Namun ternyata local muscle itu berbeda. Local muscle adalah otot-otot yang kecil-kecil yang letaknya di dalam. Dan ini sifatnya perbedaan dari otot global dan perbedaan dari otot lokal. Nah, otot global, di fungsinya dia sebagai mover. Jadi kalau Anda mau angkat beban, Anda mau menjungkit beban dengan tangan Anda menggenggam beban 10 kilo dan kemudian Anda angkat 10 kilonya itu ke atas, itu yang menggerakkan adalah otot mover atau otot global ya. Sedangkan otot lokal sifatnya adalah stabilizer. Ketika Anda berdiri diam, yang bisa membuat badan Anda tegak dan align itu adalah otot-otot kecil atau otot-otot stabilizer Anda. Oke. Kemudian sifat dari otot global itu besar karena bentuknya gede-gede, dia menghubungkan berbagai joint sekaligus. Saya mau tanya, takut Anda terganggu, apakah Anda bisa melihat seperti sekarang ada Falah Al-Ghafur untuk admit dan sebagainya? Kayaknya sebentar ya, saya kelihatan nggak itu di screen gua, Lin? Oh, nggak connect. Sebentar ya, saya minta izin sebentar dulu. Nggak apa-apa? Nggak terganggu? Soalnya ada yang masuk-masuk kelihatan di screen saya di sini, nggak kelihatan deh. Nggak Caca bisa di sini aja. Oke, saya lanjutkan. Otot global, selain bentuknya besar, juga dia kuat ya. Dan otot lokal itu kecil-kecil karena dia menggabungkan hanya join-join kecil di dalam. Saya di sini standby backup saya. Kemudian otot global juga bentuknya selain besar, dia juga ada di permukaan, jadi dekat ke kulit, gede-gede. Sedangkan otot lokal adanya di dalam atau dekat ke sendi atau ke tulang-tulang. Ya, satu sifat yang perlu sangat disadari adalah otot-otot besar ini seperti otot bicep, otot paha yang di depan yang untuk naik sepeda, itu kekuatannya kalau kita paksa itu bisa sampai dengan 100%. Hanya saja, walaupun bisa 100%, durasinya hanya bisa sekian detik saja. Sedangkan kekuatan dari otot lokal itu cuma 20-40% saja. Dan sifatnya all time atau sepanjang waktu ya, karena sifat dia sebagai stabilizer.
Nah, ini otot-otot besar, ini otot-otot kecil. Putih-putih ini adalah spine Anda atau tulang belakang Anda, tulangnya. Ini yang menghubungkan antara vertebra yang bawahnya dengan yang atasnya itu otot lokal. Dan otot lokal ini hanya bekerja 20-40%. Tapi kalau dia tidak bekerja, dia akan kolaps. Antara vertebra atas dengan vertebra bawah, dia akan kolaps mendekat, sehingga space antara vertebra menjadi berkurang, dan itulah yang disebut kompresi. Ya, kalau orang awam bilang saraf kejepit, salah satunya adalah penyebabnya itu. Dengan otot-otot kecil yang bekerja itu bukan cuman mendekat ya, bekerja juga dia bisa menegang, menjauhkan, dia bisa mendorong space antara vertebra bawah dijauhkan ke atas itu oleh otot-otot yang bekerja memanjang, karena kerja otot bisa memanjang maupun memendek. Dengan kerja otot yang aktif, maka si spine ini akan menjadi lebih tinggi, lebih cantik, lebih nyaman badannya. Ya, contoh lagi di sini nih kalau pakai diagram, otot-otot yang menghubungkan iga ke pelvis, panjang ototnya. Ini salah satu global muscles, ya. Ini otot iliacus, otot quadratus lumborum (QL). Tetapi otot-otot yang menghubungkan ini vertebra ini dengan atasnya, ini dengan atas ini otot-otot kecil, otot-otot lokal, ya, sebagai stable latar. Okay. Nah, yang ini sama menghubungkan atas dengan bawah itu otot global. Yang kecil-kecil kalau aktif yang biru, ini salah ya, ini harusnya lokal ke sini. Yang biru kecil-kecil ini itu adalah otot lokal yang menghubungkan atau menghidupkan vertebra Anda satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi kalau ini si biru ini tidak hidup? Anda lihat gambar yang sebelah sini. Antar vertebra tidak ada yang mengkoneksikan. Yang satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Dan ini jadi sangat rentan. Kita punya postur jadi kurang baik dan yang pasti tidak kuat. Oke. Ini tidak sangat ingin kita hindari. Nah, kalau dilihat di sini, cowok ini kelihatan balance. Ini contoh yang kelihatan balance, otot luarnya dia besar-besar, tetapi otot dalamnya juga bisa stabilize. Kalau Anda bandingkan dengan gambar yang ini, dan kemudian Anda bayangkan, cowok yang ini disuruh manjangin tangan, disuruh menegakkan badan, dia akan kaku sekali. Karena otot globalnya kegedean, small atau local muscle-nya kurang teraktivasi. Dia sudah teraktivasi karena kuat, tetapi dia overdevelop di global muscle. Pectoralisnya over, bicepnya over, ya. Ini untuk kesehatan ya, beda kalau untuk bodybuilder ya. Bodybuilder memang mau membesarkan global muscle, tapi kita mau bicara secara fungsional. Lalu, nah kalau dia kakinya bisa memanjang, dia punya otot pahanya bisa nyaman kelihatannya, nggak overdevelop, dadanya kalau dibedakan dengan yang tadi juga tidak overdevelop, tricepnya besar, bicepnya besar, tapi dia tetap bisa lengthen, bukan hanya bisa memendek. Pada wanita, seorang balerina jelas sekali, di sini otot lokalnya pasti sangat aktif. Ya. Dan balerina seperti ini, kalau gerakannya tidak memaksa, itu pasti dia mempunyai kesehatan yang sangat bagus. Hanya dari ototnya saja. Next. Ini ada seorang gimnas. Dia adalah contoh, kalau Anda lihat seseorang bisa bergerak dengan leluasanya, dan juga ototnya bisa sekuat itu, ini adalah salah satu contoh keseimbangan global and local muscles juga, termasuk juga beliau, ya, anak muda ini, cowok ini. Oke.
Dalam Western medicine, muskuloskeletal ada di salah satu sistem. Jadi ini tubuh Anda. Dalam tubuh kita banyak sekali, rumit ya, tubuh kita complicated, Tuhan menciptakan dengan sangat luar biasa. Muskuloskeletal adalah salah satu yang tes. Halo? Bisa Kak? Udah? Sudah bisa? Oke. Ada yang bisa kasih saya feedback tadi sampai mana ya? Ray, halo Ray. Ray bisa unmute? Ray bisa unmute? Tadi sampai badan kita terdiri dari banyak sistem. Oh, oke. Ya nggak terlalu ketinggalan artinya ya. Oke. Jadi slide yang ini ya Ray ya? Belum keluar slide-nya. Belum keluar slide-nya. Ray bantu aku ya buat monitor ya. Iya. Thank you Ray. Share screen. Slide yang ada reproductive system, respiratory system yang itu. Iya ini. Udah belum? Iya udah keluar. Oke. Thank you. Oke, so di Western medicine, human body itu terdiri dari banyak sekali sistem. At least ada 10 ya, atau bahkan sampai 12. Yang kita bahas di sini adalah muskuloskeletalnya. Kalau Anda lihat bentuk tanda panahnya seperti ini. Ini badan kita, sistem 1 ke sini, sistem 2 ke sini, sistem ketiga ke sini dan sebagainya. Seakan-akan sistem-sistem itu berdiri sendiri-sendiri ya. Namun kalau kita lihat di Chinese medicine ada satu sistem yang disebutnya meridian system di tubuh kita. Meridian system ini adalah jalur energi di dalam tubuh. Kenapa tidak dikenal oleh Western dulu? Sekarang Western sudah mengakui karena tidak kelihatan dan tidak bisa dipegang. Seperti ini stomach, itu cuma satu garis sepanjang tubuh kita yang warna biru dari atas sampai bawah, jalurnya ke sana ke sini, melewati beberapa banyak hal, itu mencerminkan kesehatan kita punya stomach, mah ya, atau small intestine dan sebagainya. Setiap organ mempunyai meridian tertentu. Dan meridian ini kalau kita Google, saya Google letak meridian di mana, meridian itu letaknya macam-macam, tergantung bentuknya, tetapi dia banyak melewati tulang dan otot dan sendi. Sehingga tanpa sepengetahuan kita seorang movement terapis, kita taunya hanya bergerak tanpa sadar ketika kita merestore kesehatan tulang dan ototnya, meridian-meridian ini juga ikut terstimulasi untuk aktif in a good way. Jadi dia, karena meridian ini, kalau meridian ini terganggu, biasanya disebutnya meridiannya mempet, seperti saluran WC kita kalau mempet ya, tidak bekerja. Kalau kita datang ke akupunturis, meridiannya ditusuk jarum, dibuka jalur-jalurnya, itu supaya energinya kembali berjalan lagi. Ternyata ketika kita movement dan mengaktifkan otot-otot yang bagus, otot-otot kecil tadi, meridian-meridian ini juga teraktivasi. Ya, saya lupa bilang di sini. Oke. Di sakit pinggang dan sebagainya, otot-otot ini yang kelihatannya sedentary, dia tidak aktif karena kita terlalu fokus kepada otot-otot yang besar. Ya, jadi di banyak
penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan di depan, neck pain, shoulder pain, back pain, dan sebagainya, adalah salah satunya kita ketemukan adanya inhibition atau ketidakaktifan dari otot-otot kecil atau otot-otot lokal. Kenapa? Karena tidak diaktifkan, karena pernafasannya mungkin kurang benar, atau banyak hal karena emosinya sedang tertekan. Sebagai gantinya si otot global take over. Dan kalau take over terus-menerus, otot global itu kalau Anda ingat kekuatannya bisa 100%, tapi hanya bisa sekian detik, dia berubah fungsi yang tadinya sebagai mover menjadi stabilizer. Terjadilah kram di otot-otot besar dan terjadilah spasm. Ya. Kalau ini spasm menjadi stabilizer, maka si otot kecil bilang sama otot gede, kamu udah kerja buat saya sebagai stabilizer, ngapain lagi saya kerja? So, saya off. Nah, di situ awal sakit penyakit atau degeneratif, gangguan degeneratif terjadi. Ya. Kembali lagi kepada meridian, ketika kita mengaktifasi yang tadi, itu meridiannya ternyata kayak kebangun-bangunin dan kita menjadi lebih baik secara keseluruhan. Jadi sebetulnya bukan melulu otot saja yang membuat kita sembuh, tetapi interaksi antar sistem kita. Di Chinese medicine, mereka mempunyai 5 organ yang sangat penting, yaitu liver sama gallbladder, kemudian jantung dengan teman-temannya di sini, kemudian stomach, spleen, digestive, kemudian lungs, paru-paru, dan juga ada kolon, ini pasangan yin yang-nya ya. Kemudian ada kidney dan bladder, ini juga yin yang. Nah, kalau Anda lihat di Western medicine tadi, tubuh kita di tengah, kemudian tanda panahnya keluar, seakan-akan satu sistem itu adalah sendiri-sendiri. Di Chinese medicine, Anda tanda panah. Bagaimana lung berhubungan dengan kidney. Ini lung, ada panah ke sini, dia menguatkan kidney. Kidney menguatkan liver, liver menguatkan jantung, jantung menguatkan stomach, stomach menguatkan lung. Demikian juga di Chinese medicine sangat dikenal energi. Kalau misalnya energi di lungnya kurang, mereka tidak hanya mengecek lungnya saja, mereka akan mengecek kalau ini ibunya, mereka akan mengecek anaknya. Apakah energi yang dihasilkan oleh lung diterima atau diserap dengan efisien oleh kidney? Kalau kidney-nya bagus, maka dia akan ngecek ke ibunya. Ini anaknya, ini ibunya. Apakah stomach menghasilkan energi cukup sehingga silang mendapat makanan cukup? Seperti itu ya. Ini nyambung semuanya. Ke sini saling menguatkan, berlawanan Allah saling melemahkan. Dan ada yang bintang di tengah-tengah ini saling melenyapkan. Jadi liver, kalau livernya tidak baik, itu menyebabkan sesuatu terhadap stomach, itu hubungannya indah sekali. Ya. Dalam hal itu. Dan kemudian bagaimana Chinese medicine percaya bahwa di setiap organ, dia juga karena organ mempunyai frekuensi tertentu, setiap emosi juga mempunyai frekuensi tertentu, dan frekuensi yang mirip akan resonate dan di-restore di tempat yang tersebut. Seperti misalnya mari kita lihat liver yang paling terkenal. Liver itu resonate dengan emosi yang di sini. Marah, ya. Kalau Anda punya amarah, biasanya livernya itu bisa kena. Kemudian katakanlah lung ini kalau Anda stres, dia melemahkan lung. Kemudian kalau Anda worry, itu yang kena perut. Kalau Anda ketakutan, yang kena kidney, dan sebagainya. Secara mudah saya simpulkan di sini, lebih mudah. Ya. Ini boleh di-capture kalau Anda tertarik. Jangan terlalu banyak sedih. Nanti paru-parunya terganggu. Ya. Makanya harus selalu memikirkan hal-hal yang riang gembira. Aduh, Bu Sansan, kan hidup saya nggak riang gembira. Kenapa saya bisa harus memikirkan yang riang gembira? Harus bisa.
ya, karena otak kita tidak bisa mengetahui bedanya antara kenyataan dan imagery. Jadi katakanlah saya membayangkan saya bahagia di pantai sehingga seluruh sistem saya merasakan kebahagiaan itu, dan otak Anda tidak bisa membedakan apakah Anda hanya membayangkan atau Anda betul-betul pergi ke pantai. Hal itu sangat menguntungkan diri kita, sehingga bagaimana imagery bisa menjadikan satu alat pemulihan yang sangat mudah, efisien, murah, gratis. Ya, Tuhan kasih. Ya, demikian juga spleen dengan worry, heart dengan kesenangan. Kesenangan itu juga sebetulnya agak-agak mirip sama anxiety ya. Kita boleh senang, bisa joy di dalam hati kita. Tetapi kalau overjoy juga itu kurang baik ya, itu bisa mengganggu jantung. Contohnya heart ini, penyakit jantung ini paling sering menyerang bapak-bapak. Hubungan antara penyakit jantung dengan emotional issue atau spiritual issue biasanya dia menukar joy dengan sesuatu yang dia punya, menukar joy dengan desire dia. Seperti misalnya bekerja terlalu keras di perusahaan, baik perusahaan itu kurang berkembang sehingga sulit menghasilkan keuangan sehingga menyebabkan anxiety, atau perusahaan itu terlalu untung sampai dia overjoy, itu sama-sama mengganggu jantung ya. Itu menarik ya. Jadi bagaimana overjoy itu juga harus di-manage dengan perasaan yang bliss dan natural joy yang dari hati nurani kita. Ya, kidney, fear, liver, anger. Tetapi segala sesuatu itu punya nilai positifnya juga. Ketika kita membahagiakan, kita punya hati, kita pakai imagery kita, nggak masalah di luar kita punya masalah apapun, karena masalah itu nyata, tetapi perasaan kita juga nyata menurut brain kita. Kita bisa tetap mempunyai kepercayaan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus punya perasaan nyaman dulu atau perasaan menerima dulu, supaya kita punya 5 organ ini mulai teraktivasi dari courage-nya, openness, fairness, love, joy, happiness, gentleness, calmness, semua itu ada di kita punya organ juga, ya. Oke, so mulai saat ini perhatikan bagaimana caranya supaya Anda tidak terlalu terseret oleh emosi negatif. Emosi negatif itu nyata, buat brain kita juga nyata, tetapi at least emosi negatif itu tidak harus seberat itu kalau otak kiri kita atau knowledge kita, atau kognitif kita mengerti bahwa emosi negatif itu sebaiknya tidak usah kita entertain di dalam tubuh kita, ya. Kemudian setelah healing ini terjadi, katakanlah Anda rajin olahraga, tidak harus pilates, apapun yang Anda suka. Kelebihan dari pilates adalah ketika Anda one-on-one dengan gurunya, si guru akan bisa melihat alignment Anda, akan bisa melihat gerakan Anda, akan bisa melihat otot mana yang harus dipanjangkan, otot mana yang harus dipendekkan. Sehingga si guru hanya hanya mengarahkan badan Anda ke arah yang guru itu mengerti sebagai movement teacher. Mungkin dia tidak terlalu banyak berharap terhadap tubuh Anda, tetapi mau tidak mau, tubuh Anda bereaksi. Dari alignment yang baik, salah satu hal, local muscle kembali teraktivasi. Contohnya, banyak sekali yang datang ke Fempoint Pilates dengan keadaan sakit pinggang. Aduh, saya udah harus dioperasi, jalan aja susah. Kayaknya 2 minggu lalu, 28 tahun ya, 28 tahun laki-laki, saya sakit pinggang, jalan aja susah, bahkan dia sudah dioperasi kecil. Saya sih operasinya kecil aja, padahal ya namanya operasi tulang belakang tetap aja ya. Itu saya hanya tempatkan dia di atas reformer dan melakukan footwork. Karena salah satu cara untuk mengaktifasi, ada gangguan? Salah satu cara untuk mengaktifasi local muscle
adalah dengan bergerak. Dengan bergerak, local muscle teraktivasi, dan Anda ingat si local muscle yang tadi bilang sama global muscle, hey, kamu udah stabilize badan, udah kerja untuk saya, maka saya nggak usah kerja. Nah, ketika dia kerja, local muscle-nya kerja, global muscle-nya juga release. Ya, activate local muscle, releasing global muscle. Global muscle adalah yang tadi kencang dan spasm tadi. Dan dia membaik. Ya, Stuck, Ci, stuck. Frozen. Frozen. Oke, sorry putus lagi. Ray sampai mana tadi, Cici? Yang global muscle dirilekskan terus mengaktifasi small muscle, stabilizer muscle. Oke, thank you. Aku screen share lagi. Ya, ini dia. Si global muscle dan local muscle kembali kepada ranahnya masing-masing, yaitu local muscle stabilize, global muscle untuk mover. Sebagai akibat, sendi-sendi menjadi longgar, otot kaku menjadi bebas, jadi fleksibel, range of motion menjadi membaik. Range of motion itu adalah banyaknya sendi kita bisa bergerak. Contohnya saya punya tangan sekarang, kalau diangkat sampai atas, kalau Anda punya tightness di punggung, pasti ngangkatnya paling sekian. Kok setelah latihan 1 jam ngangkatnya bisa sampai sekian. Kita punya ada satu klien, contoh nyata aja banyak yang seperti ini, tapi ada seorang nenek yang sudah umur 70 tahun, dia bilang gini, setelah Pilates, kok tiba-tiba kira-kira setelah 10 kalian, tiba-tiba saya bisa ambil shower tanpa jinjit katanya ya, karena range of movement dia terpulihkan. Ya. Kemudian next, membuka sumbatan meridian. Dan ingat, meridian, satu jalur meridian menggambarkan atau mewakili satu organ. Sehingga energi di organ tersebut membaik. Energi di organ tidak terbaca di laboratorium. Ketika Anda ke laboratorium dan mengecek apakah SGOT, SGPT saya masih baik atau tidak. Oh, masih baik, livernya masih baik. Bukan artinya Anda punya liver itu sehat total. Ketika meridian melemah, laboratorium belum bisa menangkap. Ketika SGOT dan SGPT nilainya sudah di luar normal, itu artinya sudah sakit. Ya, Anda memerlukan dokter. Ya. Namun ada baiknya kita memperbaiki meridian-meridian kita melalui gerakan. Bukan hanya gerakan, tetapi salah satu celah melalui gerakan. Bisa apa lagi sih? Anda lihat hobi Anda apa. Kalau Anda hobinya naik sepeda itu akan bisa membantu. Kemudian Anda hobinya misalnya lari juga akan membantu. Anda hobi bernyanyi, menyanyi juga membuka meridian Anda hobi menulis membuka meridian Anda. Tetapi in terms of movement, Anda perlu memperbaiki hubungan antara local muscle dan global muscle secara spesifik. Ya, membuka meridian bisa melalui banyak hal. Kerja organ restore, alignment membaik, sendi melonggar, core muscles. Ketika aktif, core muscles itu otomatis nyata lagi. Jadi Anda tidak lagi diharuskan, ayo tekan perutnya, kemudian kecilkan, sedot, hisap, dan sebagainya. Ketika semuanya membaik, itu core muscle itu otomatis kembali. Ya, tiba-tiba kecil sendiri. Mungkin banyak yang pernah merasakan habis Pilates 1 jam, kok tiba-tiba celananya melonggar langsung. Ya, itu bukan ajaib, tetapi semuanya bekerja pada tempatnya. Dan kalau bekerja pada tempatnya, core muscle itu bisa squeeze in dengan sendirinya. Ya, Tuhan luar biasa.
frekuensi otak membaik karena ini hubungannya dengan nervous system. Dia mengaktifasi parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system adalah hal-hal di dalam tubuh kita yang membuat Anda berpikir tenang, yang membuat Anda merasa nyaman, yang mengerem segala macam anxiety. Sebaliknya, sympathetic nervous system adalah segala hal yang membuat adrenalin di dalam tubuh kita, ya. Yang membuat ngantuk itu parasympathetic nervous system, ngantuk in a good way supaya Anda bisa istirahat. Yang membuat Anda tidak bisa tidur artinya ada gangguan di parasympathetic nervous system kita. Okay? Dan itu semua bisa diakses dari berbagai macam karena ingat tubuh kita adalah sebagai kesatuan, kita meminjam wisdom dari traditional Chinese medicine, ya, bukan seperti satu-satu sistem berdiri sendiri-sendiri. Hormon, kalau kita ke dokter hormon pasti yang dikorek-korek spesifik hormonnya saja, bisa. Ada orang-orang atau dokter-dokter yang mempunyai karunia membetulkan hormon, dan ketika hormonnya membaik secara seluruh tubuh kita, energi hormon membaik, secara dia terhubung, dia akan mengalir energinya kemana-mana dan membetulkan yang lain juga. Ya. Tubuh kita kembali menghasilkan energi. Poin ini Anda perlu ingat, bahwa manusia sebetulnya diciptakan sebagai generator energi dan bukan untuk menghabiskan energi. Ya, ketika Anda sakit, energi Anda bocor. Ketika Anda sembuh, Anda sebetulnya generator. Jadi harus percaya, walaupun Anda sudah usia lanjut, Anda bisa tetap berdaya karena tubuh kita pada dasarnya menghasilkan energi. Hanya saja dari kehidupan kita yang out of balance itu terganggu. Jadi kita harus tahu dulu sekarang ketika balance-nya didapatkan sedikit demi sedikit, tubuh kita sebagai mesin penghasil energi bisa diperbaiki, ya. Dan kalau ini semua tercapai, otomatis emosi positif kembali penuh terpancar. Oke. Nah, kita simple exercise saja. Hari ini saya akan akses dari rib cage. Sama seperti kesehatan bisa diakses dari hormon, dari dokter hormon. Bisa diakses dari internis, bisa diakses dari gym, bisa diakses dari sepeda, bisa diakses dari bernyanyi. Olahraga atau pilates juga saya tinggal pilih mau diakses dari mana. Kalau Anda datang, di sini banyak guru pilates, saya lihat kalau Anda datang, kalau Anda kedatangan klien, dan si klien itu sakit pinggang, Anda tidak harus mengakses pinggangnya kan, Anda akses bisa dari shoulder-nya dulu, bisa dari hip-nya dulu, bisa dari telapak kakinya dulu, bisa dari rib cage-nya dulu. Hari ini saya pilih rib cage sehubungan dengan kelas Arlin minggu lalu, moving the rib cage itu luar biasa ya, gerakan-gerakan sederhana yang ada testimonialnya menyembuhkan, ya, memulihkan walaupun baru satu kali. Rib cage ada local muscle-nya yaitu intercostal muscle sebagai celah dari awal pemulihan. Kenapa? Rib cage ini berpengaruh langsung kepada alignment atau range of movement dari spine, scapula, shoulder di antaranya itu. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Dan kemudian spine berpengaruh langsung kepada pelvis, leher, hip joint. Dan kemudian hip joint berpengaruh kepada lutut, ankle, jari kaki, dan sebagainya. Ya, jadi Anda berhubungan satu sama lain hanya dari rib cage saja. Oke, kita duduk seperti ini. Semuanya duduk. Oke. Rib cage kita di sini. Kristi, saya minta waktu tambahan 10 menit. Minta waktu tambahan, Mbak Kristi 10 menit. Oke, Bu. Thank you. Anda pegang rib Anda. Rib Anda tuh banyak ya, mulai dari sini sudah ribs, bagian depan, sampai sebelah sini. Dan ini melingkar ke belakang. Ketika Anda bernafas, Anda mau menggerakkan ribs Anda. Ribs Anda itu bentuknya kayak seperti ini, tulang-tulangnya. Dan di antara tulang-tulang ada daging-daging interkostalnya di sini daging-dagingnya. Ini kaku sekali karena
ada yang seratnya ke sini, ada yang seratnya ke situ, ada 3 macam saling bertumpukan, dia makin lama makin rigid. Ketika itu rigid, itu menyebabkan range of movement dan menyebabkan alignment yang kurang baik. Hal pertama adalah breathing. Coba Anda simpan tangan Anda di sini. Kemudian ketika Anda duduk, Anda rasakan tulang duduk Anda betul-betul tegak ke matras. Kalau yang tidak merasa tegak, Anda belah dulu pantatnya. Pantat kanan dibuka keluar, angkat, pantat kiri dibuka keluar, sehingga Anda duduk tegak lurus dengan tulang duduk. Dan kemudian Anda bernafas. Inhale, tekan ribs Anda ke dalam. Suara. Habis lagi suaranya. Halo? Iya. Kejauhan kali ya? Suara saya. Oh, kejauhan. Oke. Di sini oke? Ya. Oh, kejauhan. Oke. Ya. Pegang ribs-nya dan kemudian Anda mengembangkan ribs-nya ke samping. Inhale. Si ribs seperti mendorong tangan ke samping. Dan hembuskan. 2 lagi, inhale, ambil nafas untuk besarkan ribs-nya ke samping, dan hembuskan. 1 lagi, ambil nafas. Sekarang saya minta ketika hembus, bayangkan si ribs-nya tetap mengembang. Memang dia mengecil, tetapi jangan sampai diikuti sampai kecil total collapse, tapi sisakan mengembangnya kira-kira 50% kalau bisa. So, inhale. Waktu exhale, buang nafasnya masih mengembang. Dan buang nafas Anda berbeda-beda. Silahkan ambil nafas menurut pace masing-masing. Ambil nafas ketika diperlukan. Buang nafas sambil menahan rib cage-nya tetap ada connection. Jangan sampai drop total. Sambil Anda merasakan tulang belakang Anda seperti dipanjangkan ke arah langit-langit. Terus-menerus. Mungkin beberapa dari Anda juga bisa merasakan sambil memanjangkan tulang belakang. Ketika buang nafas, Anda bisa seperti bayangkan di otot dasar panggul atau seperti menahan pipis. Seperti menjepit pipis sedikit, itu akan mengangkat tulang belakang lebih tinggi lagi dan rib cage lebih open lagi. 3 kali lagi, 3 set inhale dan exhale. Inhale ketika dibutuhkan, dan exhale pelan-pelan. Saya nggak mau dengar suara exhale yang tidak usah. Ya, Anda tidak sedang melakukan apapun, Anda tidak perlu melakukan forced breathing, Anda hanya sedang duduk dan beristirahat. Exhale-nya santai, panjang, dan perlahan seperti air mengalir keluar dan airnya kecil saja. 1 lagi, and rest. Oke. Nah, yang nomor 2 itu adalah breathing. Jadi ketika breathing, badan mengembang 3 dimensi. Jaga spine elongation dan posisi duduk nyaman. Next adalah opening the back of the rib cage. Posisinya Anda boleh pilih posisi apapun, yang penting posisi punggung kita dipanjangkan dulu dan kemudian dilengkungkan ke depan. Ya. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau bisa, si tangan memegang sesuatu. Kalau tidak bisa, tangannya memegang sesuatu. Seperti di gambar di slide, dia memegang kaki, supaya terjadi anchoring antara connection antara tubuh kita. Karena kalau si tangannya kemana-mana, itu feelingnya lain. Bungkukan badan, bukan bungkuk hanya collapse-kan spine seperti ini, tetapi Anda perlu memanjangkan dulu badannya. Setelah panjang baru ada bungkukan pelan-pelan.
dan create connection-nya dengan menekan tangan dan kaki. Ini yang saya sebut di depan sebagai feedback and feed forward. Tanpa Anda sadar, Anda sudah merasakan feedback feed forward. Tahan di posisi itu dan Anda bernafas. Di posisi ini, ketika Anda ambil nafas, bayangkan garis-garis seperti buku tulis, iga kita di belakang, itu melebar. Inhale dan lebarkan buku-buku iga kita di belakang. Yang bagian depan tidak usah dipikirkan, ya, karena kita lagi membuka belakang dan kita encourage dengan posisi spine flexion seperti ini. 2 kali lagi. Kedengeran suaranya? Iya, kedengeran. Tes. Kedengeran. Oke. Kalau miring nggak kedengeran tadi. Oh, kalau miring nggak kedengeran. Oke. Ya. Ya, jadi kasih spine flexion-nya dan kemudian lepaskan. Ya. Itu boleh Anda lakukan kalau bangun tidur sehari beberapa kali, kemudian opening the front of rib cage. Ini posisinya nggak usah seheboh ini, Anda cukup duduk dan Anda cukup pegang tangannya ke lutut, saya pegang ke lutut saya, dan Anda busungkan dadanya ke atas dan kemudian Anda bernafas. Kali ini ketika nafas Anda membuka iga-iga bagian depan. Jadi bayangkan iganya open seperti ini ketika inhale. Ketika buang nafas, jangan sampai tertutup total. Sebisa mungkin. Ambil nafas dibuka, dan buang nafas, tahan bukaannya sebisanya. Nafas, as much as necessary, as least as possible. Kalau Anda pegal, tangannya boleh memegang kepala di belakang seperti ini, ya, dan diangkat. Dua nafas lagi untuk extension-nya. Buka iga-iganya seperti kipas yang sedang terbuka. Waktu buang nafas, tutupnya jangan sampai kolaps. And cukup. Kemudian kita ganti ke posisi lain. Lihat gambar di slide saya. Opening the rib cage. Kita bikin posisi spine rotation, ya. Kakinya boleh seperti cewek ini, boleh juga asal badannya muter. Badannya dari posisi ini, badan diputar. Seperti ini. Oke? Kemudian jangan lupa spine elongation-nya, dan kemudian Anda sama bernafas. Ambil nafas, besarkan iganya. Tangan, jangan lupa anchoring. Tangan saya anchor ke kaki saya seperti ini. Ya, saya anchor ke kursi saya. Dan menekan supaya terjadi connection. Dan Anda bernafas persis seperti aturan yang tadi. Inhale untuk mengembangkan seluruhnya. Dan exhale tetap memanjangkan spine-nya tinggi. Mungkin satu lagi aja. Inhale dan exhale sesuai dengan pace nafas Anda dan ganti sisi satu lagi. Mungkin nanti di kelas selanjutnya kalau Form Point buka kelas lagi, Anda bisa ikutan untuk 1 jam full merasakan gerakan-gerakan sederhana ini. Inhale untuk mengembangkan iga-iganya. Ya, putar badannya. Bayangkan bagian yang terkompresi Anda buka. Dan exhale, ketika exhale, panjangkan si kepalanya masih ke langit-langit karena spine elongation perlu di-restore terus-menerus walaupun kita sering lupa. Bahkan kita sebagai guru sering lupa. Jadi kalau Anda lupa, restore saja, tidak apa-apa. Oke, and rest. Nah sekarang ada yang terakhir, ini boleh dicoba sendiri di rumah. Adalah gabungan dari posisi spine flexion dan side bending. Ya, jadi kalau ini kan rotation, jadi posisinya seperti Arlin bisa ke sini sebentar.
Saya kasih model aja supaya saya tetap bisa bicara. Saya punya model. Kalau Anda bisa punya kesempatan belajar sama Arlin 1 jam, itu asik banget. Oke, Arlin bikin show aja ya. Oke, kakinya dibuka seperti ini. Kita mau bikin rotation dulu. Diputar, dan kemudian bikin flexion, membungkuk. Jari Arlin yang sebelah kiri menyentuh kaki yang sebelah kanan. Atau kalau mau, jarinya dikesinikan dan ini dihantam ke kaki sebelahnya, ini press ke kaki dan dia bisa berputar lebih lagi sambil ininya menghindar membuat bulatan. Dan bernafas. Bernafasnya sama. Bayangkan untuk membuka iga sebelah sini, dibuka inhale. Ketika exhale, jangan sampai kolaps. Atau Anda bisa membayangkan di sebelah sini. Ya, buka seluruh bagian. Dan kemudian pindah satu sisi yang lain, rotate dulu. Oke. Anda bisa lihat bagian ini terekspos. Yang terekspos itu Anda manfaatkan untuk membuka lebih mudah. So, di sini bisa inhale, dibuka iganya, dan exhale, tahan bukaannya. Satu nafas lagi. Jangan lupa spine elongation. Spine elongation bisa di-trigger dengan bayangkan seperti duduknya mengambang ke atas, diangkat dari otot putusnya ke atas seperti ini. And rest. Thank you, Arlin. Ya. Oke, nah sekarang sudah selesai. Ingat tadi Anda di depan Anda cek kenyamanan. Oke, sekarang semua pejamkan mata lagi. Pejamkan matanya. Saya akan ulang. Kalau nomor 1, badan Anda nyaman dan tidak ada gangguan. Nomor 10, badan Anda kaku, sakit, dan sebagainya. Berapa skor Anda sekarang? Tadi Anda sudah? Oke, saya bisa minta kontribusi Anda di chat room. Skor Anda dari sekian menjadi sekian. Tolong ditulis. Oke. Sepertinya saya nggak punya waktu lagi. Ini emotional releasing technique, ini bukan movement, hanya contoh. Ini saya hanya pesan aja untuk next time. Ini boleh di-capture, next time online masterclass by Arlin, masih moving the rib cage. Kemudian kalau Anda mau yang free class, cari di IG kita, free IGTV, pilih 1-2 program untuk diulang-ulang di rumah yang Anda favorit. Kemudian Anda juga bisa mengalami online private, kalau Anda perlu koreksi, atau online atau on-site private, yaitu one-on-one program dengan full range of Pilates equipment. Thank you, ya segitu aja. Saya lihat dulu chatnya. Kita lihat skornya. 6 jadi 5, ada yang kebalik, 8 jadi 6. 8 to 6 tetap di 2, setengah menjadi 0, 7 jadi 5. Oke, interesting ya. Oke. Ya, kebanyakan menjadi mengecil, kebanyakan ada yang membesar, bukannya tubuh Anda salah atau gimana, tetapi mungkin teknik melakukannya ada salah ya. Jadi yang ideal adalah si nilai mengecil untuk menjadi lebih nyaman biasanya. Nah, kalau ada yang menjadi lebih tidak nyaman, mungkin teknik melakukannya perlu guidance dari orang yang lebih yang mengerti ya, seperti banyak guru-guru. Oke. Ya, Kristi, kayaknya segitu aja dari saya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Untuk next session
ada sekitar kurang lebih 10 menit untuk yang mau bertanya, mau sesi Q&A. Tadi saya udah duluan, udah tanya di chat room. Ini Pak Satria ada pertanyaan. Silahkan Pak Satria. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Halo pagi. Iya Mbak, kebetulan tadi ngebahas itu saya baru tahu ada global muscle sama lokal muscle ya. Kebetulan sebelumnya saya kan bodybuilder ya Mbak. Jadi terjadi cedera di bagian sebelah kanan semua Mbak. Jadi kekakuan di sini sampai ke bawah itu kayak injury gitu ya mungkin. Jadi ada pain-nya itu mungkin di skala 5 sampai 6. Nah, yang paling terasa pain di saya itu di bagian di glute bagian bawah, femoris apa saya lupa namanya ya. Femoris ya, di situ selalu ada terasa kayak nggak nyaman ya. Sama mungkin di lower back-nya. Nah, itu dan saya juga kalau nyentuh kaki itu agak susah karena tightnya mungkin itu di quadnya atau mungkin problem besarnya itu bisa di lower back-nya Mbak. Dan mungkin solusi ke depannya untuk kelas pilates yang saya nanti bisa privat di Vimpon ini apa yang disarankan? Terima kasih. Ya, itu banyak sekali yang bukan hanya seorang bodybuilder, banyak juga yang mengalami seperti itu. Teorinya tuh mudah. Itu banyak yang spasm muscle, global muscle yang spasm, sehingga otot-otot stabilizernya banyak yang inhibit atau tidak aktif. Biasanya guru-guru akan mengarahkan Satria nanti untuk bergerak secara soft, namun nanti menghasilkan rasa nyaman dan itu akan mengaktifasi small muscle-nya dan merilis global muscle. Karena mungkin kalau diperiksa ke dokter, ototnya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi, cuman kalau itu aja. Di unmute dulu. Satria bisa unmute lagi. Ya, gini Ci, jadi ya memang pada saat ke rehab pun masih bagus katanya. Cuma pada saat ditekan di bagian glute ada rasa sakit yang sangat di bagian quadricepsnya juga kalau ditekan tuh sakit sekali. Dan pas dicek menggunakan alat ada kayak seperti batu-batu gitu sih kalau nggak lancar gitu, klik gitu kayak klik gitu kayak ada gumpalan-gumpalan itu apa ya? Bisa dibantu di Vimpon nggak kira ke depannya Mbak Ci? Banyak yang kayak gitu sangat bisa kok, sangat bisa. Karena kan sebetulnya nggak apa-apa, itu hanya perlu merestore kembali fungsi-fungsi yang seharusnya, itu aja. Terima kasih Ci. Be happy, be happy. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi Kristi? Oke, di chat room sih baru Pak Satria aja. Apa ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung unmute aja. Kalau nggak ada, saya mau nanya dong. Oh, boleh. Ibu Maria. Ya, ya silakan Bu Maria. Saya mau tanya kalau yang gerakan-gerakan yang tadi ya, exercise itu sebaiknya untuk menjaga membentuk local muscles itu sehari minimal kita lakukan berapa menit ya Ci ya? Mana Bu Maria? Oke, Bu Maria, idealnya itu sebetulnya tidak ada aturan khusus, tetapi kalau kita bisa melakukan senyaman mungkin satu posisi, mungkin breathing 3 sampai 8, paling banyak itu tidak lebih dari 10. Jadi satu posisi ya. Jadi kalau misalnya tadi posisi flexion 10 nafas maksimal. Kalau Ibu Maria lagi nggak ada waktu minimal 3. Karena nafas yang ke-1 akan berbeda dengan nafas yang ketiga, akan berbeda dengan nafas yang ke-10. Tetapi kalau kebanyakan juga tidak baik, karena badan kita akan di-frozen di posisi tertentu. Kemudian ganti posisi. Nah, berapa lamanya, tinggal Ibu pilih aja, mau berapa posisi. Hari itu punya berapa banyak waktu. Ya, daripada sesedikit apapun waktu yang Ibu Maria punya, itu masih jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Itu aja prinsipnya. Lebih baik
satu gerakan itu sampai misalnya 8 kali atau lebih banyak gerakan tapi misalnya cuma bisa 3 kali gitu, Ci? Boleh digabung. Hari ini variasi program yang banyak gerakannya, besok gabungannya. Itu lihat badan ibu akan bereaksi berbeda di setiap orang. Oke. Sama tadi kan diinfokan kalau pada saat kita exhale kan nggak boleh buru-buru kan. Paling nggak pengembangannya itu ya minimal atau maksimalnya itu 50% dari waktu kita inhale. Nah itu ada reason khusus atau apa gitu, Ci? Ya, karena pada saat kita supaya terjadi masih connection antara otot-otot yang berhubungan di dalam, tidak terjadi kolaps dan tidak terjadi pemendekan spine. Dia tetap activated all time. Mengencourage stabilizer muscle kita bekerja lebih baik. Oke. Terima kasih. Bu, kira-kira mau terima berapa question lagi? Ada yang mau nanya? Sama satu lagi ya. Ada Bu Meifang. Silahkan Bu Meifang. Bu Meifang ya, gimana? Bisa di-unmute aja, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Cisansan, saya mau tanya, saya kan kena trigeminal neurologia. Jadi syaraf di kepala tuh bisa jadi bikin wajah sebelah kanan tuh kayak apa ya, kayak kalau bisa dibilang mah kayak kesetrum gitu. Jadi mata, pipi, gigi itu udah sakit. Kalau udah lagi sakit sekali gitu. Nah itu sebetulnya Pilates bisa membantu nggak? Pilates yang soft movement itu diperlukan, bukan membantu, diperlukan Bu Meifang. Jadi at least bisa bermanfaat. Fibromyalgia itu memang diperlukan skill khusus sama gurunya. Guru-guru kita tahu itu gangguan yang berhubungan dengan sistem syaraf. Jadi ketika latihan, walaupun diperlukan, tetapi tidak boleh sampai badannya kepanasan atau kelelahan karena itu akan men-trigger. Jadi gerakannya harus halus dan gerakannya perlu sabar dan tepat guna. Kalau tepat, maka dia akan membantu sekali. Oh gitu, ya. Ya, makasih Ci. Sama-sama. Ini ada di chat ya. Ya, mungkin ini terakhir ya. Wito mau tanya, kalau sakit di pergelangan tangan dan kaki bisa direstorasi dengan Pilates kah? Mungkin Pak Wito bisa unmute. Ya, halo, halo Cisansan. Halo Pak Wito. Ya nih titipan pertanyaannya dari istri nih, kalau pergelangan kaki sama tangan ada sakit gitu bisa restorasi nggak pakai Pilates? Bisa ya. Walaupun tidak secara langsung, tetapi sakit apapun yang di badan kita itu intinya ada di core kita dulu. Ketika core kita di restore, itu energinya akan mengalir ke arah yang lebih distal atau yang lebih jauh. Jadi pergelangan tangan biasanya masalahnya adanya di shoulder. Masalah intinya. Masalah shoulder biasanya adanya di scapula. Walaupun tidak to the point langsung ke sana, tetapi akan dikorek awalnya dari mana kelihatan dari movementnya nanti. Oke, terus tadi normal ya kalau misalnya angkanya membesar gitu normal ya untuk pertama-tama ya? Yang tadi 1 sampai 10? Karena kan tidak di-guide secara khusus. Oke. Sip, thank you Cisansan. Sama-sama Kak Wito.